Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada diri-diri kita, sehingga kembali kita dapat melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pokok-pokok manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alhamdulillah kita telah sampai pada bab selanjutnya, yaitu bab masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa, sumber-sumber dan tata cara bertalaqi di sisi para pengekor hawa nafsu, di mana di pertemuan sebelumnya itu kita telah menjelaskan ada beberapa poin dari poin-poin masdar talaqqi di sisi mereka. Salah satu di antaranya ialah at-ta'wil al-fasid. At-ta'wil al-fasid, penafsiran terhadap lafaz dari lafaz syar'i yang dilakukan oleh para pengekor hawa nafsu yang tidak sesuai dengan tata cara penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi, kesepakatan para salaf dan lisanul Arab, sehingga terjadilah apa-apa yang terjadi dari munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ataupun Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Asy-Syafi'i. Kata beliau, wa hal kharajatil khawariju wa i'tazalatil mu'tazilatu wa rafadatil rawafidu وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. Maka sebabnya dan sebab utama perpecahan, perselisihan dan penyimpangan itu datang dari at-ta'wil al-fasid. Untuk kita lanjut ucapan dari penulis guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullah. Nah, تفضل من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله في كتابه دعائم منهج النبوة: وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء، وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصولهم. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. وأهل البدع والأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم، وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداء أصول جديدة للاستدلال والتلقي. Dan ini telah kita menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ثم قال رحمه الله: وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم، وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة الأول الأقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون
wa hiya min wasawisi syaitan wa awliya'ih wa min ittiba'i dhanni wa ma tahwal anfus. Hasbuk. Kata penulis rahimahullah mulai menjelaskan masdar-masdar talaqqi yang dimiliki oleh ahlul ahwa. Kata penulis, sungguh tata cara dan jalan dalam masdar talaqqi di sisi agama dan akidah menurut ahlul ahwa itu memiliki banyak jenis, itu berbeda-beda. Maka di sisi mereka dari masdar-masdar talaqqi agama dan akidah yang pertama adalah al-aqliyat, akal yang menjadi pencetus hukum dalam agama dan akidah mereka. Dan tentunya ini dimiliki oleh orang-orang yang bersandar kepada akalnya, seperti al-aqlaniyun dan mutakallimun, wal ahwa dan hawa nafsu, wal ara'u syakhsiyah dan pendapat-pendapat pribadi, personal, wal awham wal dhunun dan prasangka-prasangka belaka, wa hiya min wasawisi syaitani wa awliya'i, di mana prasangka ini itu datang dari was-was syaitan dan para walinya. Wa min ittiba'i dhanni wa ma tahwal anfus, kemudian mengikuti prasangka tersebut yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh diri. Makanya jelas di dalam banyak dalil Allah Azza wa Jal sampaikan di dalam Al-Quran, inna ba'da dhanni ithm, sungguh pada setiap prasangka itu adalah dosa. Karena memang kebanyakan dari prasangka-prasangka itu didorong oleh hawa nafsu. Dan Allah Azza wa Jal jelaskan hakikat daripada diri manusia. Kata Allah, inna nafsa ammaratun bis-su', sesungguhnya diri condong kepada keburukan. Maka munculnya prasangka-prasangka dalam diri itu kebanyakan pendorong utamanya adalah hawa nafsu. Jikalau bukan hawa nafsu, maka itu bahagian dari wasawis asyaitan, waswasnya asyaitan dan para walinya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Al-thaniyah al-falsafah, وهي قائمة على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. Hasbuk. Maka masdar yang kedua yang dimiliki oleh ahlul ahwa, selain daripada akal, hawa nafsu, prasangka dan pendapat pribadi dalam mengambil agama dan akidah, adalah filsafat, di mana ilmu ini itu berdiri di atas pemikiran-pemikiran orang-orang ateis, al-malahidah, jamak dari mulhid, orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, orang-orang yang menyimpang secara fitrah, secara asal. Itu orang-orang mulhid, ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu dibangun di atas ilmu filsafat. Filsafat ini benar-benar dibangun di atas penyimpangan, di atas ketidakpercayaan, di atas ketidakyakinan yang dimiliki oleh orang-orang ateis dan orang-orang musyrikin minas sabi'ah, orang-orang musyrikin dari kalangan as-sabi'ah. As-sabi'ah sebuah kelompok itu diambil dari kata sabi, dari fi'il saba'a,
As-sabi'ah sebuah kelompok dari kata sabi yang berasal dari fi'il saba'a, yang arti dari saba'a ialah kharaja wa intaqala. Kharaja wa intaqala. Makanya kata Al-Imam Ibn Faris rahimahullah dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah itu mengatakan as-sadu wal ba'u wal hamzatu aslun yadullu 'ala al-khuruj min asy-syai'. Jadi ketika engkau mendapatkan huruf sad bertemu dengan ba, bertemu dengan hamzah saba'a, maka ia adalah sebuah kata secara asal yang menunjukkan tentang keluarnya sesuatu dari sesuatu. Tentang keluarnya sesuatu dari sesuatu. Itu makna saba'a inda lisanil Arab, di sisi bahasa Arab. Maka saba'a kata Al-Imam Ibn Faris aslun yadullu 'ala al-khuruj min asy-syai', sebuah kata secara asal yang menunjukkan keluarnya sesuatu dari sesuatu. Makanya as-sabi'ah yang berasal dari kata saba'a itu adalah kharaja wa intaqala min ad-din ila ad-din, keluarnya kelompok atau berpindahnya kelompok dari agama menuju agama yang lain. Itu dari sisi bahasa saja. Dari sisi bahasa saja. Makanya dahulu kala itu kalau orang-orang musyrikin dari kalangan kafir Quraisy itu masuk ke dalam Islam, itu dikatakan kepada mereka qad saba'a fulan, orang ini sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, keluar dari agama nenek moyangnya menuju agama Islam. Itu dikatakan sebagai qad saba'a, sungguh dia telah keluar dari agama nenek moyang menuju agama Islam. Itu dari sisi bahasa saja. Adapun as-sabi'ah inda syariah, inda istilah al-ulama, inda itlaq as-salaf, itu as-sabi'ah adalah qaumun ya'budun al-kawakib. Qaumun ya'budun al-kawakib, itu kaum yang menyembah bintang-bintang. Itu as-sabi'ah, kaum yang keluar dari agama Islam menuju kepada agama yang di dalamnya terdapat penyembahan terhadap bintang-bintang, penghambaan terhadap bintang-bintang. Dan ini pendapat yang pertama, karena ada beberapa versi pendapat di kalangan para ulama tentang as-sabi'ah ini. Maka pendapat yang pertama ialah as-sabi'ah qaumun ya'budun al-kawakib, kaum yang menyembah bintang-bintang, wa hum musyrikun, dan mereka adalah kaum musyrikin, karena Allah sendiri yang jelaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu jelas di dalam Al-Quran, bintang, malam, siang, matahari dan bulan ini bahagian dari ayat-ayat Allah al-kauniyah, makhluk-makhluk Allah al-kauni yang Allah melarang seorang dari kalangan hambanya untuk menyembahnya. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, jangan menyembah kepada matahari dan jangan pula menyembah kepada bulan. Wasjudu lillah, tapi sembahlah, beribadalah hanya kepada Allah, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan hal tersebut, malam, siang, bulan, matahari, bintang-bintang, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang jikalau kalian itu benar-benar hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jal. Maka pendapat yang pertama tentang as-sabi'ah adalah qaumun ya'buduna
al-kawakib. Dan ini pendapat jumhur ulama is-salaf. Jumhur ulama is-salafi wa al-mufassirin. Pendapat mayoritas para salaf dan para ulama at-tafsir. Maka as-sabi'ah ini menurut versi yang pertama itu kaum yang menyembah bintang-bintang, dan mereka itu mengaku dan menyangka berada di atas agamanya Nabi Nuh. Itu mereka menyangka dan berprasangka bahwasanya mereka berada di atasnya Nabi Nuh, dan mereka adalah orang-orang musyrikin. Ini versi yang pertama dari pendapat para ulama. Versi yang kedua dari pendapat para ulama as-salaf, Mujahid rahimahullah itu mengatakan as-sabi'un, orang-orang sabi'ah itu qaumun bainal yahudi wan nasara, kaum di antara Yahudi dan Nasrani, laisa lahum din, yang tidak memiliki agama, yang tidak memiliki agama. Ini pendapat yang kedua dari pendapatnya para ulama is-salaf tentang as-sabi'ah. Adapun yang ketiga dari pendapat para ulama tentang as-sabi'ah ialah qaumun ya'budun al-malaika, kaum yang menyembah malaikat, yang menyembah malaikat. Dan ini tentunya juga masuk ke dalam kesyirikan, masuk ke dalam kesyirikan. Adapun versi yang keempat dari pendapat para ulama tentang as-sabi'ah, dan pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang dhaif, lemah. Pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah ini diucapkan oleh orang-orang belakangan. Itu mereka mengatakan as-sabi'ah itu muwahhiduna alal fitrati bila syari'ah. As-sabi'ah itu adalah orang-orang yang bertauhid di atas fitrahnya, tapi tidak memiliki syariat. Orang-orang yang bertauhid di atas fitrahnya tapi tidak memiliki syariat. Apa maksudnya? Yani pendapat yang keempat ini dari pendapat orang-orang belakangan itu mengatakan as-sabi'ah ini yuqirruna billah, itu mengakui adanya Allah. Ini secara fitrah muwahhid. Secara fitrah dia adalah orang yang bertauhid, mengakui adanya Allah. Lakin akan tetapi bila nabi wala kitab, ia tidak memiliki nabi dan tidak memiliki kitab, makanya tanpa syariat. Dan ketahuilah pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah. Karena ucapan ini tidak selaras dan tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran tentang as-sabi'ah ini. Yang dimana hakikat daripada as-sabi'ah yang diinginkan oleh Al-Quran adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin dari pendapat yang tiga sebelumnya. Penyembah bintang, kemudian kaum di antara Yahudi ataupun Nasrani yang tidak memiliki agama, dan itu juga musyrik, kafir. Yang ketiga, kaum penyembah malaikat, itu juga masuk ke dalam kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabi'ina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum. Ahlul ilm itu mengatakan dalam ayat ini, jangan sampai disalahpahami ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 62. Jangan sampai disalahartikan dari ayat ini, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini, innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi,
As-Sabi'in, orang-orang As-Sabi'ah, wan Nasara, orang-orang Nasrani, man amana billahi wal yawmil akhir. Ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan falahum ajruhum. Berarti kalau begitu orang-orang As-Sabi'ah ada yang beriman. Ahlul ilm itu mengatakan tentang ayat ini, al-ayah laysat tazkiyatan likulli sabi'at. Ayat ini itu bukanlah sebuah tazkiyah, pujian kepada setiap as-sabi'at, tapi pujian terhadap as-sabi'ah yang ada di ayat ini ialah hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan berada di atas tauhid, wattaba'al haq, dan mengikuti kebenaran. Karena memang ada di kalangan as-sabi'ah itu yang hunafa, itu berada di atas jalan yang benar. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan as-sabi'atu naw'an. Tu kaum as-sabi'ah itu ada dua macam. Sabi'atu musyrikun, kaum sabi'ah yang musyrik, wa sabi'atu hunafa, kaum sabi'ah yang berada di atas al-hanif, al-hanifiyah, agamanya Ibrahim, di atas tauhid. Oke, ini di antara poin yang mesti untuk kita perhatikan. Tapi karena penulis di sini itu tidak hanya mengatakan as-sabi'ah, tapi beliau penulis di sini mengatakan wal musyrikin, dari orang-orang musyrik minas sabi'ah. Kalau orang-orang musyrik dari kalangan sabi'ah itu berarti ada tiga versi. Penyembah bintang, kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang tidak memiliki agama, dan yang ketiga adalah penyembah malaikat. Itu maksud dari penulis. Itu rata-rata mengambil agama dan akidahnya itu dari filsafat. Itu dari filsafat. Wal Yunan, kaum musyrikin dari Yunani, itu orang-orang Nasrani. Wal Hunud, orang-orang musyrikin dari India yang menyembah sapi, yang menyembah hewan-hewan, menyembah dewa, itu masuk ke dalamnya seluruhnya. Kaum musyrikin yang berasal dari Al-Hunud, Hind, India. Wad-Dahriyin, Ad-Dahriyin, Ad-Dahriyin itu diambil dari kata Ad-Dahr. Dan Ad-Dahr itu dari sisi bahasa Arab adalah az-zamanut tawil, zaman yang panjang. Itu Ad-Dahr namanya. Maka Ad-Dahriyun itu adalah kaum alladzina yansibuna al-hawaditha wal wujuda ila ad-dahr la ila khaliq. Maka ad-dahriyun adalah kaum yang menisbatkan kejadian-kejadian dan wujud sesuatu itu kepada waktu, kepada zaman, bukan kepada sang pencipta, bukan kepada sang pencipta. Itu ad-dahriyun. Itulah ad-dahriyun. Di antara ucapan orang-orang ad-dahriyun ini, itu mereka mengatakan la khaliq, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Wala ba'ath, dan tidak ada dibangkitkan dari kematian. Wala hisab, tidak ada hisab. Wa innama tufni wa tujadul asya'u bi tabi'atid dahr, akan tetapi sesuatu itu datang dan punah dan hancur itu disebabkan karena tabiat waktu dan bergantinya zaman. Dan di antara ucapan mereka adalah kejadian Big Bang. Tahu Big Bang? Dunia ini itu ada bukan karena adanya sang khalik, bukan karena adanya yang mengaturnya, tapi itu karena berjalannya waktu yang sangat lama sehingga terjadilah apa yang terjadi dari istilah Big Bang, letusan yang sangat besar dalam kehidupan ini, sehingga dunia ini ada, tumbuh-tumbuhan ini ada, hewan-hewan ini ada, dan selainnya.
Itu di antara ucapan ad-dahriyun. Wa hum kafaratul musyrikin. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan munculnya kelompok-kelompok ini itu didasari karena ilmu filsafat. Itu didasari karena ilmu filsafat. Dan ilmu filsafat ini jelas, kata penulis, wal falsafatu awham. Dan filsafat ini adalah waham-waham belaka. Apa itu waham? Ini prasangka-prasangka yang keliru belaka. Kemudian takharrusat adalah kedustaan-kedustaan yang diada-adakan, kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Warajmun bil ghaib adalah masuk ke dalam perkara-perkara yang gaib, yang dirinya tidak memiliki sama sekali tempat di dalamnya. Itulah filsafat. Awham, takharrusat, warajmun bil ghaib. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Summa qala rahimahullah aqaidul umamil ukhra wa masadiruha kakutubi ahlil kitab wa aqwalihim wal majusi was sabi'ah wad diyanatil wad'iyyatil wathaniyah. Dan sumber talaqi yang ketiga yang dimiliki oleh ahlul ahwa dalam mengambil agama dan akidah mereka adalah keyakinan-keyakinan umat-umat yang lain dan masdar-masdar, sumber-sumber rujukan mereka seperti buku-buku ahlul kitab dari kalangan al-Yahud wan Nasara dan ucapan-ucapan mereka, ataupun ucapan-ucapan al-Majus, as-Sabi'ah, dan agama-agama al-wad'iyah yang diletakkan al-wathaniyah oleh para penyembah iblis. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu juga sebab dari sebab-sebab perpecahan, munculnya penyimpangan dalam agama. Itu karena mereka mengacu kepada agama-agama yang lain. Dan di antara orang-orang atau kelompok yang menyimpang, yang menjadikan hal yang ketiga ini sebagai sumber talaqinya ialah Al-Jahmiyah. Jahm ibn Safwan, tatkala dirinya mengambil kepada gurunya Ja'ad ibn Dirham, yang dimana Ja'ad ibn Dirham ini adalah orang yang mengambil keilmuannya dari seorang Yahudi, yang dimana orang Yahudi ini mengatakan At-Taurat makhluk, Taurat itu makhluk. Maka Ja'ad ibn Dirham itu mengkiaskan hal ini kepada agama Islam, kepada Al-Quran. Maka muncullah ucapan Al-Quran makhluk. Kemudian diambil oleh Jahm ibn Safwan, dikasih kaidah-kaidah yang batil melalui ilmu kalam wal filsafat, sehingga muncullah madhab al-Jahmi. Naam. Summa qala rahimahullah ar-rabi'ah al-wad'u wal kadhibu لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة. Dan ini jelas ya, poin yang keempat ini jelas. Sumber rujukan, sumber talaqi yang dimiliki oleh ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dalam mengambil akidah dan agama mereka adalah kedustaan dan hal-hal yang diada-adakan. Dan kebanyakan hal ini ada pada diri orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Itu muncul mengatakan seharusnya agama ini diturunkan kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Jibril ini khain, pengkhianat, mengkhianati Allah. Itu ucapan-ucapan yang diada-adakan. Al-Wada', diletakkan ucapan itu kemudian disebarkan pada otak-otak manusia, pada keyakinan-keyakinan manusia. Itu cara mereka. Atau cara yang kedua ialah al-kadhib, berdusta dan menyebarkan kedustaan. Dan ini kebanyakan ada pada diri orang-orang sufiyat, orang-orang yang bertarekat, tarekat-tarekat Naqsabandiyah, tarekat-tarekat Ad-Dahlawiyah dan selainnya. Ini tarekat-tarekat yang jauh daripada tariqatun Nabi, konsep, manhaj
dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kedustaan ini itu kebanyakan ada pada banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu sebabnya karena adanya zandaqah dalam dirinya, kemunafikan dalam dirinya. Dia hanya menisbatkan dirinya kepada Islam secara zahir saja, tapi dari sisi batin ada tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu yang ingin ia raih. Makanya banyak manusia saat ini, terkhusus orang-orang yang bertarekat, orang-orang yang mempelajari tasawuf syaitani wal jinni, tasawuf yang berasal dari iblis dan jin, itu mereka berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang muncul belakangan ini tentang hadithul qahwa. Sami'tumu? Hadithul qahwa, hadith Nabi tentang kopi. Ini barang siapa yang meminum kopi di pagi harinya, kemudian rasanya itu masih tetap ada, itu rasa kopi, bau kopi masih tetap ada pada mulutnya, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan pengampunan untuk dirinya. Ini hadithul qahwa, hadis-hadis berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu banyak orang-orang yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Terkhusus orang-orang yang memang itu belajar tasawuf. Karena memang ilmu tasawuf itu mengacu kepada kedustaan. Mengacu kepada kedustaan, kebohongan. Mengacu kepada kedustaan dan kebohongan. Sehingga sangat mudah bagi mereka untuk berdusta atas nama Nabi, atau atas nama para sahabat Nabi, atau atas nama para tabi'in dan para imam dari imam-imam ahli Islam wa ahli sunnah, dan berdusta atas nama manusia dan meletakkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat bi asanid wahmiyah wa mukhtalifah, dengan sanad-sanad yang diragukan, sanad-sanad yang lemah, sanad-sanad yang palsu dari berbagai jenisnya. Itu banyak orang-orang yang mengambil poin ini, yang keempat ini, sebagai tata cara mereka mengambil agama dan akidah mereka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. ثم قال رحمه الله: الخامسة الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة وغيرهم ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين. Kelima dari masdar at-talaqqi di sisi ahlul ahwa adalah ar-ru'a, mimpi-mimpi yang dijadikan sebagai wahyu. Wal ahlam. Al-ahlam itu pandangan-pandangan yang terjadi ketika seseorang tidur. Kalau ar-ru'a, ar-ru'a itu pandangan yang terjadi dalam tidur, penglihatan yang terjadi dalam tidur. Al-ahlam itu perasaan-perasaan yang terjadi ketika seseorang tidur. Itu kebanyakan orang menyamakannya ar-ru'a wal ahlam adalah mimpi. Tapi bahasa Arab itu mendetail. Itu ar-ru'a diidentikan dengan pandangan yang didapatkan dari mimpinya. Wal ahlam itu perasaan yang didapatkan dari mimpinya. Tapi boleh bagi seseorang itu untuk mengatakan ar-ru'a adalah mimpi, wal ahlam adalah mimpi. Wal kashf, al-kashf adalah terbukanya tabir. Ini biasa diidentikan di zaman sekarang dengan ilmu ladunni, ilmu yang bersumber langsung dari Allah tanpa perantara sama sekali. Ilmu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, dari orang-orang yang telah sampai pada derajat tertentu. Itu al-kashf namanya. Disingkapkan oleh Allah ilmu yang tidak disingkap pada selainnya. Itu makna al-kashf. Hanya dimiliki oleh orang-orang sufiyah dan orang-orang ar-rafidah, asy-syiah, ataupun adz-dzauq, perasaan. Bahwasanya ia rasa inilah yang benar, ia rasa ini adalah kebatilan, ia rasa ini adalah
kebenaran tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sebabnya al-ahwa, hawa nafsu, wa iha'u syayatin, kecondongan terhadap syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan ins, manusia. Itu sebabnya. Ini masdar talaqi yang kelima yang dimiliki oleh ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Nah, as-sadisah al-mutasyabihu wal-gharibu wasyaddu minal adillati syar'iyyah wal lughati wa aqwalin nas. Sebelum kita beralih ke poin yang keenam, itu ada sebuah kisah yang dijelaskan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Salah seorang ulama Syafi'iyah ahli sunnah itu menukilkan sebuah riwayat, sebuah kisah. Entah kisah ini tentang orang lain atau tentang dirinya, saya agak sedikit lupa. Yang terpenting ia adalah seorang ulama Syafi'iyah, di mana ia adalah seorang qadhi, seorang hakim, atau bisa kita katakan sebagai Kementerian Agama. Dialah yang mengatur urusan-urusan agama di negerinya. Tiba-tiba waktu itu mencocoki waktu masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Otomatis sebelum masuknya bulan Ramadan, seorang itu mesti melihat hilal. Melihat hilal. Ketika mereka ingin melihat hilal, itu cuaca mendung, tidak dapat dilihat. Berbeda dengan zaman ini, itu banyak alat-alat yang canggih saat ini, sehingga kemungkinan kekeliruan itu sedikit yang terjadi. Sebabkan karena adanya teknologi yang canggih saat ini. Di zaman dahulu itu dilihat secara langsung dari orang-orang khusus dari pemerintahan, orang-orang terdahulu. Maka dia tak mampu untuk melihat hilal karena cuaca itu mendung. Tiba-tiba datang orang ke tempat si hakim ini. Ke tempat si hakim ini. Dan manusia itu sudah menunggu di hadapan sang hakim, karena memang kebiasaan mereka itu hilal diumumkan di khalayak ramai. Maka seluruh manusia menunggu. Tiba-tiba datang seseorang itu mengatakan kepada hakim, "Ya hakim, ya qadhi, wahai hakim kami, wahai pemimpin kami, wallahi, demi Allah." Dia bilang, demi Allah, "Qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa qala li dakhala syahrul Ramadan." Sungguh, demi Allah, aku telah melihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpiku dan menyampaikan kepada diriku bahwasanya bulan Ramadan itu telah masuk, hilal telah terlihat. Ini yang terjadi. Maka sang qadhi ketika mendengar ucapan ini, itu malah tidak menoleh kepadanya. Itu malah tidak menoleh kepadanya. Malah sibuk berbicara dengan para jajaran pemerintahannya. Maka orang ini jengkel. Kemudian berteriak lagi, "Ya hakim, wahai pemimpin kami, hakim kami, wallahi," dia bersumpah atas nama Allah, "demi Allah, ra'aitu Rasulullah fil manam, aku melihat Rasulullah dalam tidurku, wa qala li zahara al-hilal wa dakhala Ramadan." Tu hilal telah nampak dan bulan Ramadan telah masuk. Faqul linnas ayyamsiku, maka ucapkanlah kepada manusia untuk segera menahan, yakni segera berpuasa. Maka sang hakim mengatakan, "Qad sadaqt, sungguh engkau telah benar. Sungguh engkau telah benar. Sungguh engkau telah benar." Kenapa telah benar? Yani mimpimu adalah kebenaran, aku tidak mendustakannya. Akan tetapi baginda Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang mengatakan, "Fa in ra'aitumu fasumu, wa in ghumma alaikum fa atimmu." Kalau engkau melihat hilal, segeralah untuk berpuasa.
Kalau engkau tidak melihat hilal, maka sempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Dan kami lebih mempercayai as-sunnah min ar-ru'a. Kami lebih mempercayai sunnah, ucapan Rasulullah yang telah thabit, telah datang daripada mimpi-mimpi, walaupun mimpi itu dikatakan sebagai mimpi yang melihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada faedah para jamaah sekalian, tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh terhadap sunnah, itulah hakikat daripada ahlus sunnah. Hakikat daripada penghambaan seorang muslim dan muslimah kepada Allah Azza wa Jal. Berpegang teguhnya ia kepada pokok-pokok yang telah disepakati dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma'. Wa ma siwahum atau wa ma siwaha, adapun selainnya, maka ini tidak kita lirik. Falsafah, al-aqliyat, al-awham, aqaid al-umam al-ukhra, ar-ru'a wal-ahlam, itu tidak dilirik. Walaupun dikatakan Rasulullah yang mengatakannya dalam mimpi, Rasulullah yang memberikan petunjuk terhadap akalku, itu tidak dilirik sama sekali. Dan ini di antara faedah yang dijelaskan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian pokok yang keenam ialah al-mutasyabihu wal-gharibu wasyadhu min al-adillati syar'iyyah wal-lughati wa aqwalin nas. Hal-hal yang sifatnya mutasyabih, abu-abu, sifatnya abu-abu, tidak jelas hukumnya. Atau al-gharib, pendapat-pendapat yang gharib, yang aneh, pendapat-pendapat yang hanya segelintir orang yang meyakininya, 1-2 orang saja, itu masuk dalam kategori al-gharib. Atau asyad, pendapat-pendapat yang syad, menyelisihi keumuman dalil atau menyelisihi keumuman pendapat dari pendapat-pendapat yang dipilih oleh para ulama dari adillah, dari dalil-dalil syar'i ataupun dari sisi bahasa ataupun dari ucapan-ucapan manusia. Ini juga di antara hal-hal yang dijadikan sebagai sumber rujukan, sumber bertalaki di sisi ahlul ahwa dalam mengambil agama dan keyakinannya. Nah, as-sabi'ah al-i'timadu ala ara'ir rijali duna ardiha ala syara' awil qawlu bi'ismatihim wa taqdisihim. Yang ketujuh dan terakhir, al-i'timadu ala ara'ir rijal, fanatik buta terhadap pendapat-pendapat seseorang, duna ardiha ala syara', tanpa menimbangnya di atas timbangan syariat Al-Quran dan Sunnah. Awil qawlu bi ismatihim wa taqdisihim, atau ucapan-ucapan yang mengacu kepada disucikannya seseorang ini dari kesalahan. Dikatakan orang ini berada di atas ismah, jauh daripada kekeliruan dan kesalahan, orang yang suci. Ini juga ada pada kebanyakan as-sufiyah. Dan itu landasan mengapa mereka dapat meyakini hal-hal seperti ini. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang berasal dari waswas asy-syaitan, sehingga muncul sikap ini, fanatik buta terhadap personal yang disucikan. Dan itu banyak sekali di negeri kita saat ini. Itu halal bagi pemimpin-pemimpin mereka dan haram bagi yang lainnya. Itu disebabkan karena tasawuf yang mereka miliki. Sampai-sampai salah seorang mufti dahulu kala, itu di negeri Mesir, pemimpinnya orang-orang tasawuf di negeri Mesir, yang menjadikan negeri Mesir saat ini dilanda fatwa-fatwa yang buruk, fatwa-fatwa yang nyeleneh. Tanpa saya sebutkan namanya, itu ma'ruf. Itu dia mengatakan, kalau engkau melihat ada seorang wali itu berzina, itu jangan engkau tuduh, jangan engkau hakimi, tapi ambilkan air wudu agar dirinya bersuci dengannya. Itu dari mana hal-hal seperti ini? Apakah zina halal pada segelintiran orang dan haram pada selainnya? Itu dari mana hukum-hukum seperti ini dalam mengambil agama? Sumber rujukan ini dari mana dalam mengambil keyakinan? Itu ada, dan dirinya masih hidup sampai detik ini. Orang-orang yang sangat benci terhadap ahlus sunnah itu meletakkan murid-muridnya saat ini di dewan pemberi fatwa di negeri Mesir.
sehingga muncul jawaz ihtifal bi ra's as-sanah, jawaz ihtifal bil Christmas, jawaz ihtifal bil Maulid. Itu muncul ucapan-ucapan ini karena memang atas dasar poin yang ketujuh ini, al-i'timad ala ara'ir rijal, itu fanatisme, sikap fanatik buta terhadap pendapat personal yang disucikan, sehingga dibolehkan merayakan ini, merayakan itu, merayakan perkara-perkara yang tidak ada asalnya dari agama Islam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, Ahsanallahu ilaik. Thumma qala Syekh rahimahullah, qala Syekhul Islam fil fatawa, fal bid'atu takunu fi awwaliha shibran, thumma takthuru fil atba'i hatta tasira adru'an wa amyalan wa farasikh. ahsantum. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, al-bid'ah, kebid'ahan itu awalnya terjadi sejengkal saja. Thumma takthur, kemudian melebar, semakin besar, semakin banyak orang yang mengikutinya, sampai itu menjadi adhru', bukan lagi sejengkal tapi sesiku, kemudian menjadi 1 mil, kemudian menjadi 1 farsakh. 1 farsakh itu 4 mil. Apa maksud daripada Syekhul Islam bin Taimiyah dalam ucapan ini? Tidak ada kebid'ahan yang langsung terjadi secara besar. Seluruhnya itu terjadi dalam skala kecil terlebih dahulu, kemudian membesar dan membesar sampai benar-benar kebid'ahan itu dianggap sebagai kebenaran, dianggap sebagai agama, dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai konsep dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu muncul dalam skala kecil terlebih dahulu. Makanya para ulama salaf itu memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang bermudah-mudahan dalam kebid'ahan. Itu kata para ulama salaf, siapa yang melakukan kebid'ahan maka diangkat dari dirinya 1 sunnah. yakni siapa yang melakukan kebid'ahan maka 1 sunnah dalam dirinya akan dihilangkan, akan hilang. Karena memang pada hakikatnya kebenaran tidak akan pernah bersatu dengan kebatilan, tidak akan pernah bersatu dengan kebatilan. Dengan cara apapun tidak akan pernah bersatu kebenaran dengan kebatilan. Maka jikalau wadah itu diisi dengan kebatilan, maka hanya tunggu waktu saja, kebenaran itu akan hilang dengan sendirinya, akan lenyap dengan sendirinya. Tapi ketika hati itu, wadah itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga tinggal menunggu waktu saja. Keburukan itu akan lenyap seketika, lenyap dengan sendirinya, tinggal menunggu waktu. Maka inilah yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ثم قال حفظه الله وقد قسم رحمه الله المبتدعة الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخيل الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموه، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن هذا من مصلحة الجمهور، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. الله أكبر. ابن تيمية حق له أن يقال شيخ الإسلام. Ibn Taimiyah itu datang dengan pembagian-pembagian yang kadangkala tidak pernah terpikirkan oleh selainnya. Ibn Taimiyah ini ayat min ayatillah di dunia. Itu ayat dari ayat-ayat Allah di dunia ini. Dan di antara prinsip beliau tidak akan pernah mengucapkan sesuatu atau membagi sesuatu itu ke dalam pembagian tertentu kecuali setelah melihat seluruh apa-apa yang diucapkan oleh para salaf sebelumnya dari pembahasan ini. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan, bagaimana penulis menukilkan kepada kita, waqad qassama rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu membagi para pelaku bid'ah itu ke dalam beberapa bagian. Yang pertama,
para pelaku kebid'ahan itu masuk ke dalam jenis ahlul wahmi wat takhyil. Orang-orang yang menjadikan wahamnya, prasangka yang sangat kecil kebenaran di dalamnya, ataupun khayalan-khayalan mereka itu seperti agama dan menjadi agama. Maka ini jenis para pelaku kebid'ahan yang pertama, menjadikan waham, prasangka yang sangat kecil kebenaran di dalamnya itu sebagai agama, dan khayalan-khayalan mereka itu sebagai agama. Dan mereka itu membangun poin ini di atas sebuah keyakinan. Apa keyakinan mereka? Yarawna anna al-anbiya khatabun nasa bima takhayyaluhu wa tawahhamu. Mereka menyangka dan mereka meyakini para nabi yang diutus oleh Allah itu menyampaikan kepada manusia sesuatu itu berdasarkan apa-apa yang ia khayalkan dan apa-apa yang ia sangka, walaupun pada hakikatnya bukan demikian. Jadi Nabi menyampaikan sesuatu itu manusia boleh meyakini sesuatu itu sesuai dengan khayalan mereka, sesuai dengan khayalan mereka. Dan mereka berdalil dengan sebuah hadis. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, hadithun nas bima ya'lamun. Riwayat Imam Ahmad. Ucapkanlah kepada manusia, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ilmui. Ini diambil oleh para pelaku kebid'ahan yang jenisnya ahlul wahmi wat takhyil. Kalau demikian, maka seluruh ucapan Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu pasti diyakini dan diilmui dan diketahui oleh manusia. Jadi kalau ada manusia yang meyakini sabda Nabi itu begini, itu dibolehkan, walaupun hakikatnya bukan demikian. Kenapa? Lianna hadha min maslahatil jumhur, karena ini diantara hal-hal yang sifatnya maslahat untuk kebanyakan manusia. Wa in kana hadha kadhiba, walaupun ini adalah kedustaan yang tidak sesuai dengan hakikat yang diinginkan oleh Nabi, tapi kan ini kedustaan untuk maslahatil jumhur, yang dimana kita ketahui kebohongan itu diperbolehkan dalam beberapa tempat. Di antaranya ialah lil maslahati bainal itsnin, untuk maslahat pada dua orang. Bohong saja untuk maslahat pada dua orang dibolehkan, apatah lagi untuk maslahatil jumhur. Mafhum? Mafhum sampai di sini dipahami? Itu maksudnya. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Akan mereka mengatakan dusta, walaupun itu kedustaan, bohong, yakni menyimpang dari hakikat yang diinginkan oleh Nabi, tapi kan ini untuk maslahatil jumhur. Maka kedustaan ini dibolehkan selama itu adalah kebutuhan dan kemaslahatan yang diinginkan oleh jumhur, mayoritas manusia. Padahal mayoritas manusia di sini adalah untuk kelompoknya, bukan mayoritas manusia secara hakikat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Summa qala rahimahullah ats-tsani ahlut tajhil. الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. الله المستعان. وهم الكفرة من الجهمية وغلاتها. Para pelaku kebid'ahan yang selalu mengatakan para pengikut Nabi ini, bahkan para nabi sendiri itu adalah orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Mereka tidak mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh Allah ketika Allah mensifati dirinya dari ayat-ayat dan ucapan para nabi. Dari kalangan Asy-Syiah wal Jahmiyah wa ghulatiha. Ini jenis yang kedua dari jenis para pelaku kebid'ahan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ats-tsalits ahlut tahrif wat ta'wil
الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. Adapun jenis yang ketiga dari pelaku kebidahan, itu mereka meyakini itu para nabi adalah pemilik kebenaran. Ucapannya benar, mutlak. Itu ucapannya benar secara mutlak. Akan tetapi kebenaran yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapan-ucapannya itu harus sesuai dengan apa-apa yang ia ilmui dengan akal-akal para pelaku kebidahan ini. Makanya mereka bersungguh-sungguh dalam mentakwil, menafsirkan dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah sesuai dengan pendapat akal-akal mereka. Allahu alal arsy istawa. Itu Nabi benar mendapatkan wahyu demikian dari Allah, bahwasanya Allah itu berada atau beristiwa di atas arsy-Nya. Sekarang istiwa ini itu benar datangnya dari Nabi dan itu kebenaran, tapi istiwa ini harus ditafsirkan sesuai dengan apa-apa yang mencocoki akal mereka. Kalau kita katakan istiwa itu berada di atas, maka apa bedanya Allah berada di atas arsy dengan makhluk yang berada di atas hewan tunggangannya? Atau dia kiaskan dengan akal sudah. Berarti memang sedari awal akal yang menjadi pencetus hukumnya, sehingga tidak mungkin ada pengkiasan antara Khaliq dengan makhluk kecuali apa-apa yang memang diada-adakan dalam akal-akal manusia. Padahal dari awal boleh bagi setiap manusia itu menangkalnya dari awal, bahwasanya laisa kamitslihi syai', selesai. Itu boleh bagi manusia dari awal. Apakah Allah Azza wa Jalla itu beristiwa di atas arsy-Nya? Apa bedanya istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk? Boleh bagi manusia itu untuk sedari awal menolaknya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama, selesai. Tapi karena memang sudah diada-adakan kesamaan antara sang Khalik dengan sang makhluk, sehingga muncullah at-ta'wil yang niatnya baik. Niatnya baik. Taqdisullah wa tasbihullah anil makhluqin. Itu mensucikan Allah daripada makhluk-makhluk dari sisi kesamaan. Itu niatnya baik. Tapi kembali lagi, an-niyatus salihatu la takfi. Niat yang saleh itu, niat yang baik itu tidak akan pernah cukup. Illa ma kana fihi ittiba'un nabi. Kecuali apa-apa yang di dalamnya ada mengikuti ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi keyakinan, ucapan, amalan, ibadah, akhlak, itu seluruhnya. Maka menjadi acuan di sini bukan niat yang baik saja, tapi di dalamnya ada nilai-nilai ittiba' yang memang bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka niat yang baik itu tidak akan pernah cukup. Niat yang baik tidak akan pernah cukup. Harus diambil sebab yang lain dari sebab-sebab kebaikan, yaitu ittiba', mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan bukan mengikuti pendapat hawa nafsu. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafidhahullah wa qala rahimahullah fi wasfi ahli al-ibadatil bid'iyah wa ahlul ibadatil bid'iyah يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا كما حكى النصر بدي أنهم كانوا يقولون يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق قال وكنت أستر الواحي منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. Nah, Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mensifati para pelaku kebidahan dari sisi ibadah dengan ucapan yang indah. Kata beliau, para pelaku kebidahan dari sisi ibadah itu sebabnya syaitan yang menghiasi mereka dengan ibadah-ibadah tersebut, mewahyukan kepada mereka dengan ibadah-ibadah tersebut.
dan membuat mereka benci terhadap jalan-jalan syariat. Sampai-sampai syaitan membuat mereka benci terhadap ilmu, bahkan terhadap Al-Quran, bahkan terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga para pelaku kebidahan dari sisi ibadah itu tidak lagi mencintai mendengarkan Al-Quran ataupun hadis, bahkan tidak lagi ingin mengingatnya. Makanya kenapa para pelaku kebidahan itu kalau kita mengatakan Allahu qal, Allah berfirman, itu mereka tidak lagi memikirkannya, mereka tidak lagi menoleh kepadanya. Wan nabiyyu qal, dan Nabi bersabda, mereka tidak lagi menghiraukannya. Kenapa? Ini asasnya syaitan yang membuatnya demikian. Syaitan yang membuatnya benci terhadap jalan-jalan syar'i, Al-Quran, Sunnah, bahkan tak lagi ingin mengingatnya, sudah tak cinta, benci sebenci-bencinya. Bahkan ketika ada mushaf di hadapannya bersamanya ataupun hadis bersamanya, tidak akan lagi ia buka-buka. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan, kama hakan Nasr Badi, seperti yang dikisahkan oleh An-Nasr Badi, annahum kanu yaqul, bahwa mereka itu pernah mengatakan, yada'u ilmal khiraqi wa ya'khudhu ilmal waraqi. Allahu Akbar. Ini An-Nasr Badi, pemimpin dari pemimpin-pemimpin kelompok yang menyerukan hawa nafsu sebagai pencetus hukum, orang yang paling sesat. Itu mengatakan apa? Ini kebanyakan manusia itu meninggalkan ilmu al-khiraq, ilmu yang benar secara hakikat, sesuai dengan akal mereka tentunya dan hawa nafsu mereka, wa ya'khudhu ilmal waraq, dan mereka malah mengambil ilmu yang bersumber dari kertas-kertas, Al-Quran, hadis-hadis, ilmu yang bersumber dari kertas. Lihat celaan mereka terhadap kebenaran. وقال وكنت أستر الواحد منهم فلما كبرت احتاجوا فكنت أستر الواحد منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. Lihat kedustaan yang mereka miliki lagi. Itu kata Nasr Al-Badi, dahulu aku itu menyembunyikan papan-papanku yang tertulis di dalamnya Al-Quran dan Sunnah dari mereka, supaya mereka tidak lagi memiliki pendalilan. Falamma kabirt, dan ternyata setelah aku besar, ihtaju ila ilmi, mereka pun butuh terhadap ilmuku. Itu kedustaan mereka agar melegalkan kebidahan-kebidahan tertentu. Dan perlu untuk kita ingat para jamaah sekalian, bid'ah, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan itu dihukumi sesat seluruhnya. Sehingga kebid'ahan itu dalalah kulluha, sesat seluruhnya. Tidak ada kebid'ahan hasanah kecuali dari sisi al-lughah, sesuatu yang baru dan mengesankan itu dari sisi bahasa dikatakan bid'ah. Contoh, mikrofon ini sesuatu yang baru, datang belakangan, dibuat oleh manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi teriak-teriak, cukup dengan ucapan yang kecil itu melalui mikrofon ini itu tersebar kemana-mana. Maka ini boleh dikatakan bid'ah, tapi bid'ah dari sisi bahasa, bukan bid'ah dari sisi syariat. Itu harus dibedakan dulu dari sisi ini. Itu kebanyakan para dokter di luar sana itu tidak paham pembagian ini. Itu harus dibedakan. Kalau memang engkau benar-benar ahli ilmu dan paham tentang ilmu, itu harus dibedakan dulu antara bid'ah dari sisi bahasa dan bid'ah dari sisi syariat. Kalau bid'ah dari sisi syariat adalah ibadah yang diada-adakan tanpa asal usul sebelumnya, maka ibadah dari sisi syariat selalu mengacu kepada ibadah. Bid'ah dari sisi syariat itu selalu mengacu kepada ibadah, bukan kepada hal-hal yang di luar ibadah.
Sampai saya pernah mendengar salah seorang doktor sudah dapatkan gelarnya, dia katakan kalau bid'ah seluruhnya sesat, mobil berarti bid'ah, mikrofon berarti bid'ah, pesawat berarti bid'ah, berarti jangan lagi naik pesawat kalau mau haji. Ini orang tidak paham apa hakikat daripada bid'ah. Itu bid'ah dari sisi agama adalah ibadah, hendak diada-adakan dari sisi di luar ibadah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan di dalam hadisnya, antum adra bi umuri dunyakum, engkau itu paling paham dan lebih tahu dari urusan-urusan dunia kalian. Kalau urusannya dunia, kendaraan, kemudian mikrofon, pesawat, itu bukan termasuk ke dalam kebid'ahan, karena kebid'ahan itu adalah ibadah yang diada-adakan di dalam agama Islam yang tak memiliki contoh sama sekali dari Rasulullah dan para salaf. Itu bid'ah. Maka seluruh kebid'ahan itu sesuai dengan ucapan Nabi, seluruhnya sesat. Tapi ada pembagian satu lagi yang mesti untuk dipahami. Ini agar para penuntut ilmu itu paham tentang hakikat daripada kebid'ahan. Itu bid'ah dibagi dua pembagiannya. Yang pertama al-bid'atul asliyah. Ini sudah saya jelaskan atau belum? Sudah saya jelaskan atau belum? Belum. Al-bid'ah itu dari sisi pembagian yang lain, tangqasimu ila qismain. Terbagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama ialah al-bid'atul asliyah, bid'ah secara asal. Contohnya ialah hal-hal yang bernuansa ibadah yang memang tidak ada asal usulnya dahulu. Itu seperti terjadi di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tatkala baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia, beberapa hari berikutnya, beberapa bulan berikutnya muncul sebuah kaum berkumpul-kumpul di masjid. Berkumpul-kumpul di masjid. Itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan batu-batu yang ia hitung, yang tidak pernah baginda Nabi alaihi salatu wassalam lakukan. Ini masuk ke dalam bid'ah secara asal. Bid'ah secara asal. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, al-bid'atul idhafiyah. Bid'ah al-idhafiyah. Apa itu bid'ah al-idhafiyah? Al-bid'atul idhafiyah ibadatun laha asal, adalah sebuah ibadah yang punya asal di dalam syariat, punya contoh di dalam syariat secara umum. Lakin udhifa ilaiha syai', akan tetapi ditambah padanya sesuatu yang tidak pernah agama ini mengacu kepadanya. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Itu harus dipahami. Bid'ah idhafiyah itu tetap sesuatu itu dikatakan bid'ah, tapi ternyata dia punya asal di dalam syariat ini secara umum. Tapi kenapa ia menjadi bid'ah? Karena ditambahkan sesuatu di dalamnya. Apa yang ditambahkan sesuatu di dalamnya? Ditambahkan 5 perkara di dalamnya. Ditambahkan 5 perkara di dalamnya. Salah satu di antara 5 perkara. Yang pertama al-adad, angka. Engkau wajib zikir 1000 kali. 1000 kali dalam setiap hari. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini zikir, ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi karena ditambah sesuatu di dalamnya, dari sisi angka yang diwajibkan, maka dia menjadi bid'ah. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Atau yang kedua ialah az-zaman. Az-zaman. Puasa, ibadah atau tidak? Ibadah. Kebaikan, kebaikan. Tapi ditambahkan bumbu-bumbu dan nuansa-nuansa baru tentang waktu. Apa itu? Puasa Rajab dari tanggal 1 sampai 10. Itu memiliki keutamaan tertentu. Itu ada waktunya 1 sampai 10. Padahal syariat tidak pernah datang dengannya. Tidak Al-Quran, tidak Sunnah. Maka itu dihukumi sebagai bid'ah, walaupun ia adalah puasa. Karena puasa itu kebaikan, tapi karena diwajibkan dan ditambah sesuatu padanya yang tidak memiliki asal sama sekali, dia menjadi bid'ah. Makanya disebut sebagai bid'ah idhafiyah. Bid'ah karena sebab bid'ah itu ditambah ke dalamnya. Ditambah ke dalamnya. Atau puasa di Lailatul Nisf min Sya'ban. Itu di bulan atau pertengahan bulan di bulan Sya'ban.
atau salat lail, dia khususkan salat lail di pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa mesti di pertengahan bulan Sya'ban? Ada pengkhususan di sini, padahal syariat tidak pernah datang dengannya. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga ialah al-makan. Sebuah ibadah yang punya syariat itu ditambahkan waktu di dalamnya, wajib. Ditambahkan tempat di dalamnya, wajib. Contoh apa? Wajib engkau berdoa. Kalau mau doamu itu dikabulkan, berdoa di kuburannya wali, itu wajib. Kuburan wali. Dan masuk juga di dalamnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan at-taqyid bil makan, ibadah yang dikhususkan dengan tempat-tempat, padahal baginda Nabi tidak pernah mengacu kepadanya, itu masuk juga ke dalam kebid'ahan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah at-taqyid bil hay'ati wal kaifiyah. Itu ibadah ada asalnya, tapi ditambahkan bentuk-bentuk dan tata cara tertentu yang tidak pernah Al-Quran dan Sunnah Nabi serta amalan para salaf mengacu kepadanya. Seperti apa? Kal jahri bidzikri jama'atan ba'da salat. Zikir berjamaah secara terus menerus yang dijaharkan setelah salat. Tidak ada asal-usulnya. Zikir kebaikan. Zikir adalah kebaikan. Tapi karena diberikan bumbu-bumbu yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat, seperti wajib dijaharkan dan wajib dalam keadaan bersama-sama secara berjamaah, kemudian dilakukan secara terus-menerus selepas salat wajib, itu masuk ke dalam kebid'ahan. Karena ibadah apapun itu yang mengambil tata cara tertentu atau cara-cara tertentu yang tidak pernah disyaratkan oleh Nabi, itu masuk ke dalam kebid'ahan. Dan sebab yang terakhir, yang kelima, ialah at-taqyid bis sabab. Sebuah ibadah itu dilakukan ada asal usulnya, tapi ditambahkan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu, datang kejadian tertentu, maka wajib kita begini. Contoh ialah gempa bumi atau tsunami. Itu kalau terjadi, itu harus ada ibadah yang dilakukan. Apa itu? Menyembelih hewan. Menyembelih hewan ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi karena dikaitkan dengan sebab-sebab yang tidak pernah syariat menjelaskannya, ini dia menjadi kebid'ahan. Menyembelih hewan setiap kali ada gempa, setiap kali ada ini, setiap kali ada itu, dimasuk ke dalam kebid'ahan. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Tapi kalau sesuatu itu memang sedari awal tidak ada asalnya, maka dia masuk ke dalam jenis yang pertama, al-bid'ah al-asliyah. Ini dipahami? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada semuanya. Lanjutan daripada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min soal?